Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Satria, calon guru penggerak CGP 105 Deli Serdang, Sumatera Utara. Unit tugas SMP Karya Bunda, fasilitator Ibu Yeti Patri Dewi dan pendamping Ibu Kamilah Rahab. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan. Saya gambarkan sedikit di sini secara ringkas ya. Di sini saya akan bagikan cuplikan video yang sudah saya buat kemarin. Ya, itu kegiatan pertama. Di situ ada guru membuka pembelajaran ya, lalu berdoa dan mengatur nafas untuk mencapai fokus yang optimal sebelum memulai pembelajaran. Ini salah satu praktek dari KSE ya. Selanjutnya, membagi kelompok berdasarkan kemampuan penguasaan siswa terhadap subjek pembelajaran berdasarkan pemetaan yang dilakukan guru sebelumnya. Selanjutnya, guru tetap bergerak ke arah kelompok 2 dan 3 untuk lebih menekankan dan lebih memahamkan, lalu sambil memberi feedback dengan mengulang jawaban dari kelompok 1 yang memang kelompok 1 ini adalah kelompok yang memang mereka diisi oleh siswa-siswa yang kemampuannya di atas ya, lebih menguasai materi pembelajaran pada saat itu. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menguji kelompok 2 dan 3 apakah sudah cukup sinkron dengan materi. Lalu di sini guru memberikan beberapa media gambar ya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu untuk memecah suasana yang hening, misalkan guru juga di sini selalu mencoba menyelipkan jokes sederhana ya dalam membangkitkan semangat dan kenyamanan siswa dalam pembelajaran. Lalu guru kembali memberi penekanan lanjutan tentang materi kepada kelompok 3 dan 2 karena untuk mengimbangi kelompok 1 yang sangat menguasai materi prosedur teks. Ya, terlihat mereka di situ sangat aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Lalu menyelipkan unsur bahasa Inggris. Nah, di sini diawali tadi kan dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita masih mixing antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar materi ini bisa dicerna oleh siswa dengan mudah. Jadi setelah siswa dianggap mampu menguasai materi, disitulah kita selipkan materi-materi bahasa Inggris di dalamnya. Kelompok 1 diarahkan untuk memilih di sini ada prosedur teks ya yang berjudul How to Make Meatball. Jadi dianggap pilihan yang paling kompleks ini. Jadi cara membuat bakso misalkan itu kan adalah suatu hal yang dianggap cukup kompleks ya. Jadi diarahkan ke kelompok 1 yang memang mereka menguasai materi ini. Selanjutnya kelompok 2 diarahkan untuk memilih materi yang sudah dicetak di situ ya, media gambar yaitu gorengan. Ya, karena tingkat kesulitan termasuk sedang ya. Bagaimana cara membuat gorengan, misalkan pisang goreng seperti itu. Menyebutkan bahan-bahannya juga tidak terlampau sulit. Selanjutnya kelompok 3 diarahkan untuk mengambil gambar ya atau materi yang sudah disediakan itu yang paling sederhana dan simpel, yaitu jus ya, misalkan jus jeruk dan lain sebagainya. Jadi guru di sini menyiapkan lembar penilaian juga ya, penilaian kelompok maupun penilaian dalam individu, di mana rubriknya sudah disusun oleh guru dalam diskusi kelompok yang berlangsung dan memberi poin on the spot. Selanjutnya melakukan check and recheck ya, terhadap diskusi kelompok, terhadap apa yang mereka sudah kerjakan ya, agar tidak ada yang keluar dari materi pembelajaran. Selanjutnya siswa minta tiap kelompok menentukan 1 orang yang mewakili kelompoknya untuk menyajikan hasil diskusi. Lalu meminta siswa untuk ikut berdiri sembari mengembalikan fokus dalam belajar. Selanjutnya melakukan ice breaking sederhana untuk memecah suasana monoton dalam kelas saat belajar. Lalu memberikan waktu untuk masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi di depan kelas, lalu memberikan kesempatan kelompok lain untuk berkomentar dan memberikan respon. Lalu selanjutnya kegiatan yang saya laksanakan ialah evaluasi dan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di dalam kelas. Di sini siswa kita ajak mereview hasil belajar kita dan apa-apa yang masih kurang di dalam pembelajaran. Selanjutnya menyampaikan gambaran singkat pembelajaran yang akan disajikan pada pertemuan selanjutnya, lalu menutup pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa masukan dan saran ya, hasil refleksi dari rekan guru dan juga tentunya pendamping yang menyaksikan kegiatan ini, di mana media yang digunakan sebenarnya bisa lebih variatif lagi ya. Di sini ada 1 poin. Lalu poin kedua, dalam membentuk kelompoknya bisa juga dengan cara
yang berbeda lagi. Selanjutnya di sini ada juga siswa mungkin bisa diberikan fasilitas seperti misalkan kertas plano ya, agar mungkin bisa lebih jelas terlihat ya arahan-arahan dan instruksi dari guru, karena menimbang bahwa jarak antara siswa dan papan tulis itu cukup jauh ya. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana rubrik penilaian psikomotoriknya. Di situ masih belum terlihat, jadi diharapkan untuk CGP menambahkan rubrik penilaian untuk psikomotoriknya, karena keaktifan siswa ya, bagaimana yang siswa yang dipilih untuk maju, seperti siswa yang terlihat sangat aktif dalam berdiskusi ya, berargumen di dalam kelompoknya gitu, masuk ke dalam nomor penilaiannya. Dan disarankan untuk memberikan tugas sesuai juga dengan bobot kemampuan siswa ya. Misalkan tugas individu tadi disetarakan gitu sesuai dengan kelompoknya, jadi masing-masing siswa mengerjakan tugas yang sama dengan bobot kesulitan tadi yang berbeda-beda, ada yang kompleks, ada yang sedang, dan ada yang sederhana. Mungkin itu saja hasil refleksi saya, dan mungkin ke depan saya bisa menambahkan dan menyempurnakan apa yang sudah saya laksanakan berdasarkan saran dan usulan dari rekan guru maupun dari pendamping CGP yang sudah CGP dapatkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.